Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan mengawali dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 270. Isilah mataku dengan citra salib-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu. Mari kita berdoa. Tiba saatnya Bapa, dalam persekutuan doa ini kami mau kembali mengarahkan hati pikiran kami pada kebenaran firman-Mu. Mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang menolong kami agar kami makin mengerti kebenaran firman-Mu dan kami makin bersungguh melakukannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan kita renungkan dalam persekutuan pagi ini adalah salah satu ayat yang paling digemari atau paling terkenal dari Amsal, yaitu Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian apa yang dipersaksikan oleh bagian kitab Amsal ini. Dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Gembira. Apa yang Ibu, Bapak, Saudara-saudara bayangkan dengan gembira? Ibu, Bapak, Saudara-saudara saat ini gembira? Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa yang sempat menjadi viral. Di dalam video itu ditayangkan bahwa ada beberapa pemuda melakukan prank. Prank itu apa ya? Mereka guyon tetapi lebih jadi menipu orang. Prank dengan menyiapkan bingkisan yang ternyata berisi sampah dan batu bata dan diberikan kepada orang tertentu. Dalam video tersebut diperlihatkan bagaimana sikap beberapa pemuda ini
Mereka tertawa terbahak-bahak melihat reaksi orang yang menerima bingkisan ketika tahu bahwa isinya adalah sampah dan batu bata. Kita tahu kelanjutannya, beberapa pemuda ini harus berurusan dengan polisi. Nah, ibu bapak saudara, apakah seperti itu kegembiraan yang dimaksudkan dalam Amsal 17 ayat 22? Ketika tadi kita membaca tentang hati yang gembira. Apakah seperti itu? Pasti tidak. Hati yang gembira di dalam teks Alkitab ini menunjuk pada suasana hati yang dipenuhi oleh sukacita karena hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dan benar. Kata sameah yang diterjemahkan gembira dalam bahasa Inggrisnya, dia diterjemahkan dengan kata joyful, merry, glad. Dan semua kata itu tidak pernah digunakan untuk menggambarkan suasana hati karena sesuatu yang negatif. Jadi, hati yang gembira di sini adalah dampak dari semangat positif yang mendorong orang untuk berperilaku positif dan dampak positif dari perilaku tersebut. Coba saudara-saudara lihat gelas yang saya pegang ini. Bagaimana ibu bapak saudara-saudara mendeskripsikan gelas dan air yang ada di dalamnya? Saya haus. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan kondisi semula, coba ibu bapak saudara-saudara deskripsikan, gambarkan bagaimana keadaan gelas dan air yang ada di dalamnya ini. Mungkin ada yang mengatakan, mendeskripsikan dengan ungkapan gelas itu kosong separuh. Tapi boleh jadi ada yang mengatakan gelas itu berisi separuh. Nah, katanya perbedaan ungkapan tersebut menggambarkan perbedaan sudut pandang, cara berpikir seseorang ketika menghadapi kenyataan yang sama. Orang yang pola pikirnya, yang sudut pandangnya cenderung negatif, akan memaknai secara negatif juga. Makanya yang difokuskan ketika bicara tentang gelas dan air ini, fokusnya cuma pada bagian yang kosong. Lalu mengatakan gelas ini kosong separuh. Tapi orang dengan pola pikir yang positif memaknai juga secara positif. Fokusnya bukan pada apa yang tidak ada, tapi pada apa yang masih ada. Maka orang seperti itu mengatakan gelas itu berisi separuh. Hati yang gembira dalam teks kita berhubungan erat dengan cara pandang, dengan pola pikir yang positif. Ketika orang menumbuhkan dan merawat sikap positif, sudut pandang positif, pola pikir positif, maka hatinya akan dipenuhi dengan kegembiraan, dengan optimisme. Dan benar, hati yang gembira seperti itu adalah obat. Terbukti dalam kenyataan, misalnya penderita kanker yang memiliki mindset, pola pikir positif,
memiliki perilaku positif, cara pandang positif. Ia bisa menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan lebih panjang dibandingkan dengan orang lain yang punya penyakit yang persis sama, tapi memiliki pola pikir yang negatif, cara pandang yang negatif, yang membuat orang itu juga berperilaku negatif. Dan oleh karena itu, hal yang sebaliknya yang dikatakan oleh Amsal juga benar. Semangat yang patah keringkan tulang. Orang dengan mindset, dengan pola pikir, sudut pandang negatif akan cenderung pesimis. Semangatnya jadi mudah patah, kehilangan sukacita, kegembiraan dalam menjalani hidup, seakan tulang-tulangnya sudah mengering. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak pandemi merebak, kita semua sama-sama mengalami situasi yang jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, ya memang kurang atau bahkan tidak menyenangkan. Kita juga tahu tentang penerapan apa yang disebut dengan new normal, tatanan kenormalan baru dalam masa transisi sekarang ini yang kemungkinan besar akan berlanjut. Saya duga sekurang-kurangnya sampai ditemukan vaksin bagi virus corona, sampai ditemukan pengobatan yang tepat untuk COVID-19. Mungkin ketika membaca atau mendengar bahwa dalam masa transisi kegiatan ibadah sudah bisa dilakukan, lalu sebagian orang sudah membayangkan akan segera kumpul-kumpul lagi di gereja. Ternyata gereja, dalam hal ini GKI, masih juga menunda karena memang mau makin bertanggung jawab kepada Tuhan. Berarti kegiatan-kegiatan persekutuan, tatap muka, atau onsite begitu disebutnya, masih harus ditunda. Kita masih melakukan persekutuan seperti saat ini secara virtual, online. Poinnya adalah bahwa kita selalu bisa menghadapi situasi-situasi yang kalau kita gunakan cara memaknainya dari pola pikir yang negatif, maka semua akan menjadi serba jelek, serba tidak menyenangkan. Nah, situasi apapun bisa kita lihat, kita maknai dengan pilihan apakah kita mau memaknainya lewat sudut pandang positif atau sudut pandang negatif. Jika kita cenderung memakai sudut pandang negatif, pola pikir negatif, maka sekali lagi, besar kemungkinan kita akan kehilangan semangat dan sukacita untuk menjalani hidup ini. Semangat yang patah, mengeringkan tulang, itu dikatakan oleh Amsal. Tapi sebaliknya, jika kita memandang dengan sudut pandang yang positif, memaknai dengan pola pikir yang positif, maka sikap kita pasti berbeda. Kenyataan yang dihadapi mungkin tidak berubah, tapi cara kita menghadapinya yang akan berubah, karena cara kita memaknai berbeda. Kita tidak akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Saya menemukan cerita ini. Ada seorang ibu, katanya dia punya 2 orang anak laki-laki. Mereka sudah bekerja. Yang pertama, pekerjaannya adalah membuat dan menjual payung. Sementara anak yang kedua, pekerjaannya membuat dan menjual kipas. Nah, ibu ini dia selalu mengeluh dan khawatir. Suatu saat ibu ini mengungkapkan kekhawatiran yang selalu menghantuinya pada seorang temannya.
Ibu ini mengatakan begini, saya selalu kepikiran tentang anak-anak saya. Kalau musim panas, saya selalu khawatir akan si sulung yang menjual payung, sebab dagangannya kurang laku. Tapi kalau musim hujan, yang jadi beban saya adalah si bungsu yang jualan kipas, sebab dagangannya juga tidak laku. Bagaimana saya bisa tenang? Lalu teman ibu ini mengatakan, Bu, coba dilihat yang positifnya. Kalau musim panas, berarti kan anak ibu yang berdagang kipas, dia akan mendapatkan rezekinya. Ya tidak? Ibu itu mengangguk. Nah, kalau musim hujan, anak ibu yang berjualan payung, dia mendapatkan rezekinya. Ya tidak? Ibu ini kembali mengangguk. Temannya lalu menyimpulkan, nah kalau begitu berarti entah musim panas, entah musim hujan, sebenarnya ibu tetap mendapatkan rezeki bersama anak-anak ibu. Tuhan memberikan rezeki kepada mereka secara bergantian, tapi melaluinya Tuhan mencukupkan kebutuhan ibu dan keluarga. Buktinya sampai sekarang ibu baik-baik saja kan? Ibu itu termenung sejenak, lalu dia mulai tersenyum dan dia mengatakan, iya juga ya, apa yang kamu katakan benar. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang akan terjadi kalau kita mau merawat pola pikir, sudut pandang yang positif di dalam kehidupan kita. Mintalah hikmat, kesabaran, dan sukacita dari Tuhan agar mampu merawat hati yang gembira di dalam kita menjalani hari-hari ke depan. Bersyukurlah karena Tuhan baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena melampaui semua kelemahan dan keterbatasan kami punya sumber kekuatan, sumber pengharapan yang tidak terbatas, yaitu Engkau sendiri di dalam Yesus. Bapa, sesungguhnya lah bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu tidak pernah tidak kami alami. Tapi di sana sini kami suka tidak melihat pemeliharaan Tuhan, dan karena itu juga kami gagal bersyukur. Kami suka memaknai kenyataan-kenyataan hidup lebih dengan pola pikir negatif, melihatnya dengan sudut pandang negatif. Bapa, ampuni kami. Oleh karena itu kami mohon Bapa sendiri yang boleh memberikan kepada kami kemampuan dan kemauan untuk terus merawat, mengembangkan pola pikir dan sudut pandang yang positif di dalam kami menjalani keseharian hidup ini. Agar seperti dikatakan Amsal, kami boleh memiliki hati yang dipenuhi dengan kegembiraan, yang tidak dipengaruhi oleh suasana di luar diri kami. Karena kami dimampukan untuk dapat melihat kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam segala keadaan. Sehubungan dengan itu ya Bapa, kami secara khusus juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami kedukaan,
khususnya keluarga saudara Gunawan dan Dewi, ketika Ibu Idaningsih, mama mertua, oma terkasih telah berpulang. Ya Bapa, biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Mereka boleh mensyukuri kesempatan yang Tuhan beri sekian lama, boleh merawat orang tua yang dikasihi ini dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk Saudara Martin Pangkabean. Tuhan, Kau yang tahu persis kondisi dari anakmu ini. Ya Bapa, tidak ada hal lain yang tentu kami harapkan, yaitu kesembuhan atas diri saudara kami ini. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah dia dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Tuhan yang berkenan memakai upaya-upaya pengobatan yang dijalani menjadi sarana yang baik, sarana yang hidup untuk memberikan kesehatan yang cukup yang diperlukan oleh anakmu ini. Engkau yang terus juga pelihara iman, pengharapan, penyerahan, baik atas diri Saudara Martin, tapi juga seisi keluarganya, agar mereka boleh meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa apapun yang terjadi di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi perkembangan kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Kami suka merasa kesal ketika melihat masih cukup banyak orang-orang yang mengabaikan protokol kesehatan di dalam masa transisi ini. Dan dampaknya mulai terlihat, bukannya berkurang. Orang-orang yang positif mengidap COVID-19, tapi di sana sini justru bertambah. Maka Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kejernihan hati nurani, pikiran yang sehat dalam diri segenap bangsa ini, bahwa pengabaian yang dilakukan oleh satu orang tidak cuma berdampak bagi dirinya, tapi juga akan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Mampukan segenap masyarakat berdisiplin di dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan yang memang masih harus dipatuhi selama sekian waktu ke depan ini. Terima kasih ya Bapa, kami tidak tahu banyak hal yang akan terjadi di masa depan hidup ini. Tapi satu hal yang kami yakin pasti, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan bersamamu kami akan dimampukan untuk menanggung segala perkara. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, khususnya juga di dalam aktivitas sepanjang hari ini, agar melalui apapun yang kami perbuat, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup dari NKB nomor 183, Dulu Ku Mencari.
Arahkan hati saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.